Selamat datang di NBL Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore saudaraku. Alhamdulillah di hari ini, di hari Kamis, alhamdulillah untuk di balik papan sendiri panasnya pol ya saudaraku ya. Nah ini kebetulan saya ada di gudang alat. Nah ini ada teman yang kasusnya sama ya, membawa sound systemnya. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk mendoakan teman-teman kita ya, saudara-saudara kita ya, yang masih diuji oleh Allah berupa sakit, berupa kesedihan ataupun musibah ataupun bencana. Mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat ngasih obat ya untuk kesembuhan. Semoga cepat sembuh, sehat seperti sedia kala. Untuk yang masih sedih, mudah-mudahan Allah berikanlah kesedihannya sebagai bentuk ujian agar kelak mendapatkan kebahagiaan yang baik, karena di setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya, di setiap ada sakit pasti Allah kasih obatnya. Allah menguji hambanya selain daripada hambanya yang bisa, yang pastinya, dan selain daripada hambanya yang tidak bisa dan tidak mampu, mungkin Allah tidak akan mengujinya ya. Untuk yang masih diberikan Allah berupa ujian musibah, Allah segera pulihkan, Allah segera normalkan hingga lebih baik lagi depannya dan rezekinya mengalir, dan Allah memberikan kesabaran, keikhlasan. Semua pasti akan indah pada waktunya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kesekian kalinya video yang mungkin saya bagi ya, saya tidak menggurui ya, sekedar hanya berbagi teman-teman yang memang notabene yang jalurnya di sound system ya. Nah ini sama, ini boxnya kayu saudaraku ya, boxnya kayu, di depannya ini bekasnya yang dipakai boxnya parametrik ya, parametrik cuman dilepas, jadi dipotong di depannya sama di ujungnya sana. Nah untuk alatnya yang tadinya seperti apa, ini sampai tak kasih lihat. Ini elko nya ya biasalah ya, disolasi, dilem, dikasih seperti ini. Padahal sekarang ini udah lebih simpel dan bagus ya. Ini untuk elko nya, dia memakai elko 50 volt 10.000 mikro ya. Oke, elko nya tak lepas, kemudian dipakaikan lagi ini power supply ya, power supply 7815. Ini trafonya 2 ampere dan ini digital echo, mic digital echo ya. Nah ini penyakitnya sama saudaraku, penyakitnya dengung, makanya tak lepasin semuanya. Nanti saya akan ulang. Untuk tune kontrolnya sendiri udah lumayan oke. Tune kontrolnya sendiri dia pakai bel ya, BJR parametrik ya. Ini sudah oke. Terus kemudian ini sunkennya ada 4 set, jadi sebelah mono 4 udah cukup bagus. Artinya dengan trafo yang cuma 5 ampere CT45 itu sudah cukup ya. Sebelahnya pakai 4 set,
sorry, sebelahnya pakai 2 set, sebelahnya pakai 2 set, sudah normal banget ya. Terus saya kasih elko-nya di 10.100 volt ya, karena saya nggak ada 80 ya. Nah, saya pakai yang gede seperti biasa. Untuk menstabilkan satu dayanya dari min ke plus, dari CT ya, ini tetap tak kasih R 10 kilo 2 watt. Untuk bagian R dummy ya, R dummy itu R penyeimbang ya, penyeimbang kanan kirinya biar voltnya sama. Terus untuk milarnya tetap saya kasih 104 ya, 4 biji. Nah, ini diodanya saya pakai dioda sisir. Terus kemudian kalau untuk powernya sendiri saya pakai SOCL 504 ini ya, ini saudaraku. Nah, nanti setelah tak rakit, nah, sampai tak kasih tahu. Nah, ini kalau untuk volt-volt yang 45 atau sampai 55 nggak perlu dirubah ya saudaraku ya, nggak perlu dirubah, sudah oke, udah mantep banget. Ini saya pakai stereo, berarti 2 kali ya, 2 kali. Nah, ini karakternya nanti low mid ya, karena dipakaikan untuk 15 liter. Ini saudaraku, pakai 2. Terus untuk sunkennya sendiri saya memakai sunken yang 1494 ya, agak lebih mahal sedikit. Oke, ini tentang untuk driver powernya. Kemudian untuk biar lebih bagus micnya, karena kalau di lainnya itu nggak ada treble, nggak ada treble dan bass ya. Nah, ini saya sudah kasih di bagian reverbnya, di bagian musiknya, volumenya ini sudah ada ya. Jadi untuk reverbnya ini vol mic 1 ini digabung ya, mic vol 1 sama mic vol 2 ini sendiri-sendiri. Terus kemudian untuk di vol musiknya sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini sudah sendiri-sendiri semuanya. Ini pakai BSX A3. Kalau untuk di sini sekitar harganya 120 sampai 130.000 ya saudaraku ya. Kalau yang untuk ini ya. Oke. Nanti tak rakit seperti apa perakitannya, nanti sampai tinggal ikutin. Yang jelas yang pertama itu saya akan pasang R5 watt ya. Ini R5 wattnya ini. Cari komponen yang memang bagus ya. Kalau untuk R batunya saya memakai 5 watt 0,33 ya. Nanti kalau R inputnya ini, R inputnya saya pakaikan di 3,31 watt ya saudaraku ya. Yuk kita ikutin bareng-bareng caranya pasang R batu ya, atau R kapur bilang orang ya, R kapur. Jadi teman-teman yang memang yang suka ngerakit, bagusnya yang pakai yang mana mas ya, bagusnya pakai yang mana mas. Kalau saya sendiri saya rekomen di 5 watt ini ya. 5 watt memerlukan 8 biji atau 8 buah. Nah, ini kalau satu pak itu isinya kan 10 ya. Kalau di sini harganya 3.000, jadi 30.000. Kalau untuk R-nya 1000-an ya. Ya mungkin kalau di tempat toko lain mungkin lebih murah ya. Nah, kalau di Balikpapan sendiri kebetulan ada teman jualan, mendingan yang jualan ya, mau ndak mau saya belinya harus di tempatnya teman, karena satu biar untuk memajukan usahanya teman, keduanya juga berbagi sama saudara sendiri ya, artinya teman sendiri itu saudaraku. Bagaimana cara sistem pasangnya? Memang diantara yang lain bolak-balik itu sama saja ya, tapi kalau untuk saya tidak.
Kalau untuk saya tidak, tak lebih dekatkan lagi nanti sebentar. Ini kebetulan saya di gudang ya. Nah, speaker. Wah, ini plywood. Ada nanti proyek 2 set lagi. Nah, ini baru datang 1 set. Nah, ini plywood baru datang. Kita ada di posisi di gudang depan. Nah, ini saudaraku, kalau mungkin orang lain ini beda ya prinsipnya sama saya mungkin ya. Tapi kalau saya ini kan ada batas masuk 5A, keluarnya 0,33. Nah, ini biasanya kalau saya sendiri yang masuknya di 5 wattnya itu di sini ya. Nah, jadi saya biasanya tak balik. Nah, ini tak samakan dulu ke sini. Jadi 5 wattnya keluarnya yang 33 ini saya biasanya mengarah ke speaker ya, ke output ya. Caranya seperti apa ya? Caranya seperti ini. Biasanya saya tak gantung begini ya. Sebentar tak kasih tahu, lihat caranya, nanti semuanya sama ya. Jadi nggak perlu nunggu 8. Jadi teman-teman tak kasih dulu tahu caranya satu persatu, nanti teman-teman tinggal ngikutin. Ini cara saya. Nah, silakan yang mungkin punya cara lain. Ini bawahnya dikasih PCB ya, bawahnya dibelikan PCB. Yang PCB murah saja, cuma 12.000 ya. Nah, ini tetap dipotong biar rapi. Nah, ini saudaraku seperti ini. Nah, ini saudaraku gini ya. Ini di semuanya ya, semuanya dipasang, posisinya sama ya, posisinya sama. Itu kalau cara saya. Nah, kalau teman-teman yang lain punya cara dan yang beda, monggo. Nah, ini dipasang ke sana semuanya, 4-4-nya dipasang. Nanti kalau pemasangan yang lain sama, nggak ada yang beda. Nah, ini seperti ini saudaraku. Nah, ini seperti ini. Yang sisa dipotong biar lebih rapi, dan potongannya hati-hati dikumpulkan ya, karena ini bisa masuk ke kaki. Dikumpulkan. Nah, ini sistem caranya saudaraku. Nanti tak pasang dulu semuanya baru sampean ngikutin ya. Nah, ini saudaraku setelah dipasang ya, setelah dipasang untuk yang 8 bijinya ya, ini udah dipasang 8-nya. Baru untuk yang inputnya ini dilepas saja. Ini dilepas semuanya, yang bagian R input ya, ini dilepas. Ini kan aslinya loss ya. Nah, nanti sama saya nanti ditahan pakai 3,3 ohm ataupun 2,2 ohm ya. Nah, ini pakai 10 ohm juga enggak apa-apa ya, pakai 1 ohm juga enggak apa-apa, intinya dikasih filter ya. Nah, seperti apa kalau yang ukuran 3,3 ohm itu? Sebentar sampai tak liatin. Nah, ini saudaraku 3,3 ohm ya. Ini saudaraku 3,3 ohm. Mungkin sampai tidak terlalu kelihatan ya, karena lampunya sebentar, lampunya tak agak naikkan, jadi sampai biar tahu. Nah, ini oren-oren ya, oren-oren 3,3.
Ini kalau untuk saya sendiri mungkin sama orang lain ya memang sama ya gelangnya ya, 2 4 6 7 8 gelangnya memang sama. Nah kalau yang untuk ini, ya, kalau saya memang saya sendiri gelangnya yang pertama ini oren-oren ini ya, oren-oren biasanya saya dapatkan untuk dimasuk di R-nya ya, R input. Saya biasanya masuknya di sini. Nah, saya masuknya di sini ya. Nah, kalau saya sendiri sih, kalau yang inputnya ini saudaraku ya, jadi R input itu saya pakai 1 watt 3,3 ohm. Jadi kalau untuk kakinya yang pertama saya biasanya dapatkan di outputnya ya. Nah, outputnya ini kan outputnya ya. Nah, saya dapatkan di sini nih. Jadi oren-orennya untuk input ya, untuk input ya. Ini masuknya di sini. Nah, ini masuknya di sini. Jadi ini berguna untuk kelas-kelas yang SOCL, Safari ataupun yang lain ya. Ini teman-teman bisa diaplikasikan ke itu ya, ke merek-merek itu ya. Nah, tetap semuanya sama. Nah, tetap semuanya sama ya. Nah, ini semuanya dipasang sama saudaraku ya. Semua dipasang sama sesuai sama kakinya ya. Semua sama kakinya. Pokoknya yang jelas tetap semangat saudaraku, tetap berkreasi, beraktivitas, jangan takut untuk berbagi ya, jangan takut untuk berbagi. Jadi intinya sekecil apapun kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu ya poinnya ya. Jadi kita ada untuk berguna bagi orang lain ya. Tuh. Saya sendiri rental di sound system bukan kok kita sok gaya ataupun sok tidak mau duit ya. Saya kalau untuk acara keagamaan yang di musola ataupun di masjid tak loskan wae. Jadi kalau ditanya orang berapa pak sewanya, kalau untuk di masjid udah dikasih lunas sama Gusti Allah, itu saja saudaraku. Tapi kalau untuk acara yang lainnya selain keagamaan ataupun sosial, nah, nilainya di situ ada sosialnya ya, kita jangan terlalu apa namanya ya, jangan terlalu ambisius untuk mengejar rezeki di bidang itu. Tapi kalau untuk di lainnya, untuk orang hajatan atau untuk orang apa, kita profesional sama harganya teman-teman. Tetap jaga kualitas itu, diutamakan. Performa juga begitu ya, jadi tetap diutamakan. Nah ini teman-teman silahkan dibikin sama seperti ini, mau box kayu ataupun box plastik ataupun box apa namanya pelat ya, box standar. Intinya itu caranya tahu dulu. Caranya tahu dulu. Implikasinya itu caranya dulu tahu, baru dicontoh ataupun ditiru, bahasa lainnya ya, ditiru. Nah, setelah itu
untuk menghilangkan noise dan grounding, teman-teman mungkin sudah ada yang tak kasih di video ya, video yang mungkin yang lalu-lalu ya. Tapi ada juga teman-teman yang memang kadang WA ya, Mas kok masih dengung ataupun masih ini gitu ya. Sebetulnya jadi ya itu teman-teman, kadang box kayu juga dengung, kadang box plat juga dengung. Permasalahannya ada di mana ya? Kita artinya nggak butuh pinter itu, enggak, sebetulnya teliti gitu ya. Karena orang pinter itu kalahnya sama orang yang teliti dan ngerti gitu ya, ngerti. Nggak perlu pintar, yang penting tahu ya, yang penting tahu sistem kerjanya. Oh, sistem kerjanya seperti itu. Nah, itu ditahu dulu. Jadi kita mau bikin ini, yang penting tahu dulu cara kerjanya, sistemnya. Nah, itu ditahu dulu. Karena teori dan praktek itu kadang tidak sama ya, kadang tidak sama. Jadi teman-teman harus dipahami tentang yang itu. Kalau untuk yang lain ya, kalau untuk yang lain itu sama saja, nggak ada yang jauh beda. Cara pasangnya elko untuk model AB ataupun cara pasangnya final, nah itu nggak jauh beda dari yang lain. Cuma sistemnya ya, sistem itu ya termasuk kerapian, sistem termasuk perkabelan. Nah, kalau sudah rapi, kabelnya nggak awut-awutan, orang Jawa bilang ya, kabelnya nggak awut-awutan ya, sebatas seperti noise, grounding itu ya insya Allah hilang, karena kabelnya sudah nggak semrawut gitu ya. Nah, kabelnya semrawut ya pasti nge-grounding yang macam-macam, sudah timbul suara-suara yang tidak enak gitu ya. Makanya mulai dari awal itu kita bener-bener kondisikan dulu. Oh, kabelnya, inputnya gitu ya. Sebetulnya kalau untuk di box kayu yang seperti ini biar nggak dikasih bumi ya, artinya dikasih pijakan untuk bawahnya itu enggak ada masalah. Sebatas depan sama depan itu artinya dikasih dikasih hubungan. Semua itu kalau ada hubungannya pasti bagus. Contoh misalkan di bodinya belakang ya disatukan sama bodi depan, ataupun nanti gandengkan ke trafo, bodinya trafo ya, itu nanti bodinya trafo nanti ketemukan juga sama heatsink ya, bodinya heatsink. Ya sebetulnya begitu saja, teliti dulu gitu ya, teliti dulu. Nah ini nanti tak percepat ya, yang lain nanti tak percepat biar tahu sampai bunyi ya. Oke. Nah ini melanjut yang tadi saudaraku ya, kita tinggal pasang di kaki basisnya, di kaki kolektornya, emitornya ya. Jadi ini kan di power SOCL 504 ini kan ada 3858 1494. Jadi 3858 itu plusnya ya, itu nanti ketemunya sanken di 2922. Terus kemudian di 1494 itu dia di minnya ya, full AC min ya. Jadi teman-teman udah pasti tahu ya. Ini saya kasih gambaran saja. Ini tak kasih tulisan dulu di sini min. Itu kan udah ada di sebetulnya 80 volt min ya, ini 80 volt plus. Jadi teman-teman yang mana plusnya, jadi di kaki kolektornya ya, ini di sini. Di sini saudaraku ya, maaf goyang ya. Nah, ini plusnya tengah.
ini minnya tengah. Terus masuknya di input R itu di mana nanti gitu kan, R-nya masuknya di mana nanti gitu kan. Nah, sampean pasti nyari-nyari kan. Nah, kalau di kaki emitor ya, kalau di kaki emitor itu masuknya ke speaker sini kan. Nah, ini kakinya sini di emitor ini saudaraku. Nah, di emitor kanan kiri itu masuknya di speaker. Terus kolektornya di mana mas? Nah, kolektornya tengah. Basisnya di mana itu basisnya? Jadi basisnya dia ada di kaki pertama ya, basisnya. Jadi ini ditulis R, ini juga R. Oke, jadi yang disambung cuma R plus dan R min ya. R itu masuknya ke R itu nanti ya. Oke. Sini satunya juga sama saudaraku ya, satunya juga sama, ini R, ini R, ini plus, ini min. Kolektor tengah ya, kaki tengah. Oke, coba sekarang kita sambung dulu ya.